Segala sesuatu ini dasarnya adalah keimanan, tauhid tadi, keikhlasan. Tidak ada agama tanpa ikhlas, tidak ada ibadah tanpa ikhlas. Orang ibadah, sholat, puasa, zakat, nggak ikhlas, nggak diterima. Allah nggak butuh amalan yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ittiba, walaupun ikut sunnah Nabi, kalau nggak ikhlas sama, tidak diterima. Jadi segala sesuatu itu dasarnya ikhlas, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Mungkin setengah bulan lagi akan memasuki kepada bulan Dzulhijjah. Ini sudah masuk bulan-bulan haji. Banyak di antara kita, mungkin saudara kita atau teman kita atau mungkin tetangga kita di kampung yang sudah berangkat atau mau berangkat haji ke tanah suci. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas bukan masalah haji, tapi tentang sunnah Nabi, adab Nabi tentang melepas orang yang ingin bepergian. Jadi orang yang bepergian itu dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, kerabatnya, dan itu ada adab-adabnya, ya kan? Bagaimana adabnya, apa saja? Maka insya Allah saya akan bahas ini. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau membuat judul bab wada'is sahib wa wasiyatuhu 'inda firaqihi li safarin ghairihi wa du'a lahu wa talabu du'a minhu. Bab melepas seseorang ketika ingin bepergian dan mewasiati dia ketika berpisah dengannya untuk safar, perjalanan atau yang lainnya, dan mendoakan baginya dan minta doa darinya. Ini judul yang beliau tulis dalam kitabnya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adab ini. Allah Ta'ala berfirman, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, berwasiat dengannya Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yaqub berwasiat yang sama kepada anak-anaknya. Kata mereka berdua, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut, apakah kalian hadir menyaksikan ketika akan datangnya kematian kepada Nabiullah Yaqub? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyang engkau, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya.
Itu dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi untuk adab berpisah dengan orang yang ingin bepergian. Adapun hadis-hadisnya, diantaranya itu hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang telah lalu dalam bab ikram ahli bait Rasulullah, dalam bab memuliakan keluarga rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban, berdiri pada kami ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatib, fahamidallaha, lalu beliau memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjung Allah, wa wa'adha wa zakara thumma qala, lalu beliau menasihati dan menyebutkan, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia, yushiku ayyatiya rasul rabbi, hampir-hampir datang utusan Tuhanku, malaikat maut, faujib, maka saya pun pasti menjawabnya, maknanya dia akan meninggal dunia, wa ana tarikun fikum saqalain, dan saya tinggalkan kepada kalian itu dua barang berharga. Awaluhuma, yang pertamanya adalah kitabullah, kitab Allah, fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah oleh kalian kitab Allah. Wastamsaku bihi, berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fihi, beliau Nabi menganjurkan untuk pegang teguh dengan kitab Allah dan menganjurkan agar apa? Cinta kitab Allah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wa ahlu baiti, dan ahli rumah tangga saya, ahlu bait saya, uzakkirukumullah fi ahli baiti, aku memperingatkan kalian semua pada ahli baitku. Rawahu Muslim. Ini sudah lewat hadisnya. Jadi intinya Imam Nawawi rahimahullah dalam bab melepas seseorang yang ingin bepergian, ini hendaknya berwasiat kepadanya, mendoakan atau minta doa kepadanya. Beliau membawakan dalil tadi. Yang pertama dalil ayat Al-Qur'an. Jadi seseorang manusia apabila ingin bersafar, hendaklah dia itu bagi kerabatnya, bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya, keluarganya itu untuk taudi, melepaskan dia, dan supaya mewasiati dia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebaik-baik wasiat adalah takwa. Ini sebaik-baik wasiat, sebaik-baik nasihat itu takwa. Karena langsung yang berwasiat tentang takwa itu langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam Quran Allah mengatakan, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab dari sebelum kalian dan kalian semua. Jadi Allah menasihati orang yang pertama dan orang yang terakhir yang diberi kitab sebelum kita atau kita semuanya, supaya apa? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa, diwasiat Allah kepada seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai menjelang hari kiamat. Dan Nabi SAW apabila mengutus pasukan perang, Jaish atau Sariyah, Nabi pasti ngangkat seorang amir, seorang pemimpin, karena sunnah kalau perjalanan itu walaupun 3 orang, salah satu diangkat jadi amir, jadi ketuanya. Jangan sampai kita pergi lebih dari 2 orang tidak ada amirnya, karena burung saja itu mereka berjalan gerombolan ada ketuanya. Maka orang Islam pun sama, kalau dia berjalan lebih daripada 2 atau 2 orang, maka angkat seorang amir. Dan ketika itu Rasul apa? Rasul berwasiat, usika bitaqwallah, kepada amirnya, aku mewasiati kamu supaya bertakwa kepada Allah, wa man ma'aka minal muslimina khaira, dan orang yang bersama kamu dari kaum muslimin, aku wasiatkan dengan kebaikan. Kenapa? Karena orang itu butuh orang yang membantunya, orang yang menolongnya untuk mentaati Tuhannya. Apalagi ketika dalam keadaan safar. Karena safar itu kan di hadis itu dianggap apa? Sepotong daripada azab. Orang kalau safar itu pasti capek, belum lagi sibuk dengan
lanan, ya kan? Ya kan, kenapa? Sepotong daripada azab. Maka dia perlu mentaati Allah, dan itu perlu bantuan nasihat daripada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya. Apalagi perjalanan zaman dulu, sudah jalannya jauh, terkadang nggak ada kendaraan, ya kan, jalan kaki di malam hari lagi kan. Maka mereka orang yang safar ini butuh kepada wasiat untuk meneguhkan mereka, untuk membantu mereka. Makanya mu'alif rahimahullah menyebutkan ayat, salah satu ayat dalam Al-Quran yang ininya apa? Isinya wasiat. Jadi ya Allah berwasiat kepada hamba-hambanya, Rasul berwasiat kepada umatnya, pasukannya, dan ini pun sama. Ya kan, dalam Al-Quran dibawakan oleh Imam Nawawi, seorang nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sama berwasiat kepada anak-anaknya saat kapan ingin berpisah selama-lamanya. Bukan sebentar, kalau safar kan sebentar, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau ini wasiatnya apa? Akan berpisah selamanya. Makanya Allah mengatakan wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, kata mereka, ya bani, ya wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama Islam, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini wasiat, intinya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Awalnya Allah berpesan sama Ibrahim. Pesannya apa? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, apa kata Allah? Aslim, wahai Ibrahim, masuk Islamlah kamu. Maka Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Saya masuk Islam, saya serahkan diri saya untuk Rabb semesta alam. Tanpa ragu, Ibrahim langsung menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ibrahim menerima wasiat dari Allah supaya Islam, maka Ibrahim bersama Ibrahim dan cucunya Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya dengan wasiat ini. Wasiat apa? Agar pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Jadi Islam itu ada yang zahir, ada Islam yang batin. Islam zahirnya yang nampak, kelihatan sama kita. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, itu Islam yang zahir. Adapun yang batin ya dengan amalan hati, ya iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, ya kan, sampai hari akhir dan qada dan qadar. Jadi, amal hati malah lebih hebat daripada amalan zahir, ya kan. Ketika amal zahir bagus, amal batinnya rusak, ya ikut rusak amal zahirnya. Mana yang dipandang adalah amal batin. Nah, Ibrahim dan Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian semua agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalian semua jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi, maknanya apa itu? Jadi beragamalah dengan agama Islam. Tetaplah dalam Islam sampai mati. Jangan sampai tinggalkan Islam. Jangan sampai murtad. Ini pesannya Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub cucunya. Jadi Ibrahim itu seorang muslim, bukan Yahudi, bukan Nasoro. Allah bantah, maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau seorang yang hanif, orang yang lurus dan muslim, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim agamanya adalah Islam, dan agama semua para nabi itu Islam. Dan kata Allah, am kuntum syuhada, tidakkah kalian hadir menyaksikan ketika datang kematian kepada Nabi Yakub, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal dunia. Ini yang dikhawatirkan para nabi kepada keturunannya. Apakah tetap mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan? Kadang kita sebaliknya, kita takut anak kita nggak bisa makan setelah kita meninggal dunia. Padahal kalau orang kita ini, anak kita soleh, jangan takut tidak makan. Ada Khalifah bin Abdul Aziz, Masya Allah, dia walaupun orang Khalifah, gubernur, dia punya anak, dia tidak tidak takut
mati kelaparan, kemiskinan, nggak punya kerja, tidak. Beliau prinsipnya apa? Dididik anaknya supaya soleh. Beliau punya prinsip kalau soleh, insya Allah Allah pasti mengurus, menjamin mereka. Wallahu yatawallas sholihin. Allah pasti akan mengurus urusannya orang-orang yang soleh. Maka prinsip dia, target dia, bagaimana anak-anaknya itu menjadi orang yang soleh, ya kan? Ini dilakukan oleh Nabi Yakub. Apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal dunia? Kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, itu satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikut agama nenek moyang nggak apa-apa. Kalau nenek moyangnya bener mah. Yang salah itu kalau nenek moyangnya sesat, ya kan? Kalau nenek moyang kitanya orang-orang soleh tidak ada masalah. Ngikuti agama nenek moyang, salah tidak? Tidak. Kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Saya ikuti agama nenek moyang Ibrahim. Tapi kalau nenek moyangnya Arab jahiliyah, ya iya penyembah berhala gitu kan. Tapi kalau nenek moyangnya seperti Nabi Ibrahim, boleh-boleh saja mengikuti agama tradisi nenek moyang, tidak ada mengapa, ya kan? Karena nenek moyangnya di atas petunjuk. Baik Ismail mengatakan apa? Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai. Saya ikut agama nenek moyang saya. Jadi sama, ya kan? Ilahaka wa ilaha abaika. Saya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ibrahim kakek mereka, Ishak pun bapak, Yakub bapaknya, Ibrahim jadi buyut, Ishak kakek, Ismail ini kan mamang aslinya mah, cuman dianggap kakek juga, dianggap bapak. Kenapa? Paman terkadang dalam bahasa Arab disebut dengan bapak, karena paman itu saudara daripada bapak. Jadi intinya wasiat tujuannya lah tauhid. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya kan, supaya diketahui oleh mereka sebelum Nabi Yakub meninggal dunia. Ini dikhawatirkan oleh para nabi. Wallahu taala alam. Jadi Ibrahim itu buyutnya, Ishak kakeknya, bapaknya Yakub. Adapun Ismail disebut bapak karena lafaz bapak bisa digunakan untuk paman, Makanya ada ulama yang mengatakan bapak Nabi tidak di neraka, walaupun hadisnya inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu, ya kan, hai si fulan sahabat itu di neraka. Itu bukan bapak asli, itu maksudnya paman, Abu Thalib gitu yang di neraka. Kadang banyak ayat-ayat seperti itu. Kadang bapak kalimatnya ab, yang dimaksud adalah paman. Kayak Ismail di sini disebutkan ab, ya kan, awal bukan bapak mereka Bani Israel, dia pamannya gitu, pamannya. Wallahu taala a'lam. Ilahan wahida, ini satu Tuhan, taukid, menguatkan. Jadi yang mereka sembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu muslimun, ya kan, nahnu muslimun, dan kami pasrah kepadanya. Ini wasiat tauhid, ya, wasiat kalimat ikhlas. Hendaklah yang diwasiatkan kepada seseorang, kepada orang yang ingin pergi, atau yang ingin pergi, wasiat kepada keluarganya supaya menjaga tentang tauhid, tentang keikhlasan. Kenapa? Karena ini puncak inti segala sesuatu. Ini dasarnya adalah keimanan, tauhid tadi, keikhlasan. Tidak ada agama tanpa ikhlas, tidak ada ibadah tanpa ikhlas. Orang ibadah, sholat, puasa, zakat, nggak ikhlas, nggak diterima. Allah nggak butuh amalan yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ittiba, walaupun ikut sunnah Nabi, kalau nggak ikhlas sama, tidak diterima. Jadi segala sesuatu itu dasarnya ikhlas, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, ya kan? Tauhid, ikhlas sama saja. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas, ini intinya, ya kan? Inti daripada agama. Makanya ada 3 orang itu, walaupun dia seorang pahlawan, seorang yang dermawan, seorang ulama, ahli Quran, qori dan sebagainya, ketika amalan hatinya rusak, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hapus semua amalnya.
karena tidak ikhlas. Ini wasiat yang paling penting. Yang wasiat tentang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadisnya, hadis dari Abi Sulaiman Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun, dan kami adalah seorang pemuda. Kami adalah semuanya pemuda, mutaqaribuna, yang berdekatan usianya. Jadi sepantaran gitu ya. Faqamna indahu 20 sanah, 20 lailatan. Maka kami berdiam diri di sisi Nabi, tinggal bersama beliau selama 20 malam. Jadi ada dari kata Abi Sulaiman Malik bin Huwairits, dia datang sama sahabat-sahabatnya yang pantaran, ya kan, datang masih bujangan semua, masih sabab pemuda, masih pemuda, datang ke sana ke Nabi, ya kan, tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan, dan Rasul adalah seseorang yang rahim, penyayang. Rafiqan sama, ya kan, sayang kepada umatnya. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana, Nabi menyangka sesungguhnya kami itu telah rindu dengan keluarga kami, ya, dengan orang tua kami, mungkin sudah punya istri-istri kami, anak-anak kami. Maka karena Rasul menyangka mereka rindu dengan keluarganya walaupun baru 20 malam, fasa'alana amman tarokna min ahlina, maka beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa akhbarnahu, maka kami beritakan, kami kasih tahu siapa saja yang kami tinggalkan. Maka setelah mendengar jawaban mereka, faqal, maka Rasul mengatakan, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian semua menuju keluarga kalian. Pulang ke keluarga kalian, faqimu fihim, dan tinggallah bersama mereka, wa allimuhum, dan ajari mereka, wa muruhum, perintahkan mereka, wa sallu sholata kadza fi hini kadza, sholat ini di waktu ini, wa sallu kadza fi hini kadza, sholatlah ini di waktu ini. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, kalau datang waktu sholat maka salah seorang kalian hendaklah berazan untuk kalian. Wal ya'ummukum akbarukum, dan diangkat jadi imam untuk kalian orang yang paling tua di antara kalian. Ini muttafaqun alaih. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan dalam riwayat beliau, wa shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini hadisnya, ya kan, hadisnya. Ya, mu'alif pengarang Imam rahimahullah menyebutkan dalam bab melepaskan orang yang ingin bepergian itu hadis yang dinukil oleh Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu yang mengatakan kami datang kepada Rasulullah SAW dan kami semuanya masih muda, umurnya pun pantaran. Ini terjadi pada Amul Wufud, tahun delegasi. Jadi Amul Wufud itu banyak orang-orang datang, jemaah-jemaah datang ke Madinah untuk belajar Islam. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ini sudah Fatu Mekah, Islam menang, ya kan? Akhirnya banyak kabilah-kabilah datang kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah, ingin belajar Islam. Di antaranya kata sahabat Al-Huwairits ini, kata Malik bin Huwairits, mereka datang sama teman-temannya, pemuda semuanya, datang kepada Nabi SAW dan tinggal bersama Nabi 20 malam. Mereka datang ingin apa? Mereka datang ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu. Kita kalau ilmu itu harus datang. Karena ilmu itu yukta walayati. Ilmu harus didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Nggak ada ilmu itu datang. Harus kita datangi. Jadi harus ada pengorbanan. Nabi Musa saja ingin belajar ilmu, sama Nabi Khidir disuruh belajar, dia mesti apa? Berjalan jauh sampai matang capek, rasa capek dalam perjalanannya, ya kan? Bersama pembantunya Yusha bin Nun. Itulah yang namanya sunnah dalam belajar ilmu, harus perjalanan. Ini sahabat saya datang ke Madinah, ya kan, tinggal 20 hari bersama Nabi. Kenapa? Ingin belajar agama Islam. Jadi tujuannya hanya ingin belajar, dan belajar yang paling pas ketika masih muda. Ya sudah tua boleh-boleh saja, nggak ada larangan, bahkan bagus sudah tua belajar agama Allah. Tetapi pemuda ini sangat-sangat dianjurkan. Mereka punya kelebihan ya dalam otak mereka, masya Allah, ini pemuda, usia muda sangat pas untuk belajar agama
Allah Subhanahu wa taala. Dan Malik mengatakan Rasul itu orangnya rahiman rafiqon, sangat-sangat lembut, sangat-sangat penyayang. Mengakui, bayangkan. Jadi orang yang baru kenal Nabi saja ingin belajar Islam sudah mengakui Rasul itu penyayang, Masya Allah, orangnya sangat lembut. Dan Nabi menyangka kami itu telah rindu dengan keluarga kami. Misalnya 20 hari sudah Rasul sudah punya keyakinan gitu ya, punya praduga mereka sudah rindu sama keluarganya. Akhirnya Rasul nanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan daripada keluarga kami. Jadi boleh-boleh saja nanya tentang keluarga orang, pengen tahu kan, Rasul pengen tahu siapa yang ditinggalkan di sana, di mana keluarga yang kamu tinggalkan, begini-begini. Dijawab sama sahabat-sahabat tadi, ya kan, teman-temannya Malik bin Huwairis. Maka setelah disampaikan pada Nabi mengatakan sudah pulanglah kalian semua kepada keluarga kalian. Suruh pulang. Jadi cukup 20 hari dan kilat sama Nabi, belajar sama Nabi, suruh pulang kepada keluarganya. Rasul berpesan, faqimu fihim. Ini kan pesan nih, kan nasihat, wasiat. Jadi kalau ada orang pergi itu jangan dibiarkan saja, kasih wasiat, diantarkan. Kita punya tamu saja, jangan kita dalam rumah ini udah diam, tamu keluar kita nggak keluar lagi. Sunnahnya kita keluar, mengantar dia sampai dia naik kendaraan, sampai dia nggak kelihatan dari mata kita. Itu sunnahnya. Jangan dibiarkan keluar sendiri dari rumah kita, tidak. Kita antar. Itu adabnya. Rasul Masya Allah nyuruh mereka pulang, dia kan nasihati, suruh tinggal bersama mereka, dan wa'allimuhum, ajari mereka, suruh mengajari mereka, wa'muruhum, dan perintahkan mereka, nggak cukup ngajar, diperintahkan, suruh perintahkan mereka keluargamu, dan wasollu sholat kada fi hini kada, suruh sholat demikian, kayak sholat asar di waktunya, sholat duhur di waktunya, sholat maghrib di waktunya. Rasul berpesan, apabila datang waktu sholat, hendaklah berazan untuk kalian salah seorang kalian dan menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Dan Bukhari menambahkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam hadis ini kata para ulama ada beberapa faidah. Faidah yang pertama diantaranya ialah Nabi SAW itu terkenal dengan sifat kasih sayang, dengan sifat lembut. Bahkan orang yang paling sayang kepada manusia Rasulullah. Tidak ada ya kan orang di dunia ini yang paling sayang dengan manusia kecuali Rasulullah SAW, paling lembut sama manusia. Banyak ya kan, ada perempuan dari ahli Madinah, anak kecil ya kan, sampai megang tangan Nabi, ya kan, dibawa tangan Nabi itu, diajak pergi untuk mengabulkan hajatnya. Rasul mau, nggak menolak. Diajak anak kecil, perempuan, kan diajak nenek-nenek, sudah tua juga, Rasul tetap ya kan terima ajakannya. Ini mana apa Rasul lembut? Rasul lembut, penyayang kepada umatnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga seorang manusia hendaknya dia itu punya perasaan kepada perasaan orang lain, jangan egois, ya kan? Kadang-kadang orang itu kalau sudah selesai urusan dia, nggak peduli sama orang lain, lupa sama orang lain. Rasul enggak, ya kan? Rasul betul-betul sangat peduli. Hatta ada tamu saja 20 hari tinggal sama beliau, ditanya keluarganya bagaimana, bahkan disuruh pulang. Betul-betul peduli kepada mereka. Pak Rasul sudah nyaman dengan keluarganya, sudah tenang, ya kan? Ngapain ngurusin para pemuda gitu kan yang datang kepada mereka ingin belajar Islam. Tapi Rasul Masya Allah temui mereka, diajari Islam sampai 20 malam tersebut. Bahkan terakhirnya diwasiati, dinasehati. Dan ketika Rasul melihat mereka itu rindu kepada keluarga mereka, Rasul bertanya kepada tentang keluarga mereka itu, ya kan, dan mereka menyampaikan kabarnya. Akhirnya Rasul menyuruh mereka agar kembali pulang, ya kan, kepada keluarga mereka. Ini perasaan Rasul tahu mereka mungkin rindu, jadi akhirnya apa, udah suruh pulang, cukup belajarnya 20 malam saja sudah kamu pulang kepada keluarga kalian, gitu kan, keluarga kalian. Dan juga faedah selanjutnya, seyogianya orang itu tinggal bersama keluarganya sebisa mungkin. Jangan jauh dari keluarga, jangan menjauh dari keluarga. Makanya Rasul menyuruh orang yang musafir itu kalau sudah selesai safarnya, sudah selesai hajatnya, cepat-cepat pulang kepada keluarga. Kenapa? Tinggal bersama keluarga lebih baik daripada jauhan. Karena kalau dekat itu kan ada ulfah, kasih sayang, mawaddah, mahabbah, ada tarbiyah, pendidikan, bisa menjaga
keadaan mereka bisa ngasih adab pendidikan dan juga nasihat. Ini yang seharusnya seseorang itu kumpul bersama keluarganya. Jangan sampai berpisah dengan keluarganya kecuali ada hajat. Orang pergi haji atau dia pesantren atau dia mungkin pendidikan lagi, nggak ada masalah karena ada hajat, ada keperluan, tidak ada masalah jauh dengan keluarga. Faedah selanjutnya adalah seseorang itu disuruh untuk mengajari keluarganya. Jelas kata-katanya kan, pulanglah ke keluarga kalian wa'allimuhum, dan ajari mereka. Diajari apa yang telah didapat ilmu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaklah orang mengajari keluarga. Kita datang pengajian, dengar khutbah Jumat, dapat ilmu dari masjid, datang ke rumah, sampaikan apa yang kita dengar dari masjid, dari khutbah Jumat, dari pengajian, dari apa saja ilmu, sampaikan ke rumah kita, insya Allah berkah. Itu cara sahabat menyampaikan ilmu. Datang ke majelis Nabi, kalau pulang ke rumah disampaikan, terserah. Acara khusus boleh, taklim khusus. Mau sambil makan, sambil minum-minum, sambil nunggu waktu tidur, ngobrol sama keluarga, gak ada masalah. Yang penting apa? Tersampaikan ilmu kepada mereka. Jadi intinya di rumah pun harus ada taklim, ya kan, harus ada taklim. Bisa dengan cara langsung, bisa dengan cara tadi, ya kan, dengan obrolan, dengan sebagainya. Intinya yang di rumah pun dapat ilmu. Makanya para sahabat tuh kalau ada 2 orang tuh gantian. 1 orang jaga toko, jaga warung, 1 orang belajar ke Nabi. Nanti yang belajar pulang nyampaikan ke yang di rumah tadi, nanti gantian. Yang di rumah gantian dia yang belajar, ya kan, yang lainnya tunggu toko juga. Begitulah di antara para sahabat. Karena kan dunia pun perlu juga. Kalau semuanya datang ke masjid Nabi belajar, siapa yang nunggu toko, ya kan? Makanya digilir di antara mereka. Nanti ilmu bisa saling berbagi begitu. Wallahu taala a'lam. Faedah selanjutnya juga adalah seseorang itu jangan mencukupkan hanya dengan taklim saja. Tapi apa? Perlu mereka diperintah juga. Jangan hanya menyampaikan ilmu sudah selesai. Kasih tugas, diperintahkan. Ada hadis Rasul mengatakan apa? Muru abnaakum bisolah, fahum abnau sinin. Suruh anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka kalau meninggalkan sholat sudah umur 10 tahun. Jadi perlu diajari, perlu diperintah juga, dikasih tugas, ya kan, dikasih adab, diarahkan begitu. Wallahu taala. Dan juga faedah selanjutnya wajibnya azan. Kata Rasul, kalau sudah datang sholat, hendaklah salah seorang kalian berazan. Maksudnya apa? Azan ini wajib. Hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada azan, satu kampung berdosa. Kalau sudah ada azan, cukup, ya kan. Yang lainnya gugur kewajiban. Jadi kalau udah waktu sholat datang, azan. Mananya apa? Kalau belum datang waktu sholat sudah azan, tidak sah azannya. Walaupun hanya satu takbir, belum masuk waktu sudah Allahu Akbar, tetap tidak sah azannya. Wajib diulang setelah masuknya waktu. Makanya tunggu sabar, tunggu masuk waktu baru azan. Dengan hadis idza hadaratis shalah, kalau sholat datang. Sholat tidak datang kecuali kalau masuk waktunya, ya kan? Ini diketahui daripada sabda Rasul SAW, idza hadaratis shalah, kalau datang waktu sholat baru azan. Beda kalau azan subuh, ada azan awalnya, itu bukan azan sholat, itu azan buat membangunkan orang tidur untuk makan sahur, ya kan? Bukan azan sholat, gak ada masalah gitu. Makanya kalau yang azan sholat makan kayak Abi Mahdzurah, Rasul tuh ngomong, nanti kalau masuk awal subuh azan tambahkan as-sholatu khairum minan naum. Tanda itu azan subuh gitu kan, azan subuh. Wallahu taala alam, ya kan. Jadi intinya kalau yang azan awal itu bukan azan subuh, bukan azan fajar. Jadi berbeda. Rasul jelaskan kalau azan yang awal itu hanya untuk membangunkan orang tidur saja, ya kan. Itu yang azannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Kalau azannya itu maktum, itu azan betul-betul sudah terbitnya fajar. Dan juga ini jam berapa nih isyanya nih? Faedah selanjutnya adalah wajibnya sholat berjamaah. Dengan sabda Nabi, waliya ummukum akbarukum, hendaklah menjadi imam kalian orang yang paling tua. Lam di sini lam amr, perintah. Jadi perintahkanlah menjadi imam, mananya apa? Sholat berjamaah wajib.
jangan sholat sendirian. Memang ini khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i hanya sunnah muakkadah. Ada yang mendapat fardu kifayah. Tapi untuk memakmurkan masjid lebih baik diambil pendapat yang wajib, ya kan? Supaya apa? Supaya masjidnya rame. Kalau diambil yang sunnah muakkadah ya kayak dulu-dulu, masjidnya jadinya sepi, masjidnya bagus tapi nggak ada jemaahnya gitu. Jadi ambil yang wajib bagus. Kayak di Arab kan wajib, paham Bali, akhirnya masjidnya ya rame, bagus gitu kan. Itu wajib baik bagi mukimin atau musafirin. Jadi mukimin wajib, musafir juga wajib. Ada orang menganggap kalau lagi safar mah nggak wajib, hanya sunnah. Tidak. Dalam safar pun kalau bisa berjamaah, jangan sendirian. Orang lagi perang saja berjamaah, buka surah An-Nisa itu kan berjamaah. Apalagi safar yang tidak ada pertempurannya. Ini bagusnya tetap ya kan berjamaah. Jadi kalau bisa pendapat yang diwajibkan saja, biar kitanya perhatian kepada sholat berjamaah. Karena memang Rasul pernah ngomong kepada Ummi Maktum itu kan, ketika dia minta rukhsah, kata Nabi, atas mau nida, apakah kamu mendengar azan? Iya, fa'ajib. Kalau dengar azan, maka jawablah. Dan juga dalam berjamaah, sunnah mendahulukan yang tua untuk menjadi imam. Karena kata Rasul, wal ya ummukum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam yang paling tua. Ini enggak bertentangan dengan hadis yang jadi imam itu ialah yang paling qori dalam kitab Allah, yang paling paham kitab Allah. Kenapa? Itu para pemuda yang 20 orang itu kan, teman-temannya Malik bin Huwairi yang 20 malam tinggal itu, umurnya sama, mungkin pemahaman tentang Quran sama juga. Makanya Rasul milih yang jadi imamnya, pilih yang paling tua usianya. Jadi kalau sama-sama pinter Qurannya, sama-sama duluan masuk Islamnya, sama-sama duluan hijrahnya dan lain sebagainya, maka apa? Maka pilih yang paling tua, yang paling tua usianya. Itu pilihan yang dipilih Rasulullah SAW. Wal ya ummukum akbarukum. Jadi pilih yang paling tua di antara yang lainnya. Kalau sama-sama ahli dalam bacaan Qur'annya. Wallahu taala alam. Pada selanjutnya juga seyogyanya orang itu menasihati orang lain dalam setiap perintahnya. Jangan menyangka oh sudah tahu, tidak. Rasul sampai perintahkan sholatlah sholat ini di waktu ini, sholatlah sholat ini di waktu ini sampai jelas. Tujuannya apa? Biar jangan salah. Sholat hendaklah pada waktunya. Rasul jelaskan lagi, ya kan? Rasul jelaskan lagi kepada orang-orang yang datang kepada beliau itu yang ingin belajar Islam. Di sholat zuhur contohnya di waktu ini, sholat asar di waktu ini, supaya orang pun jelas ya kan tentang masalah agama ini. Jadi intinya Nabi mengajarkan tidak hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan juga. Karena Nabi mengatakan kan tadi dalam hadisnya, kalau kau sholat sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, bertakbir, ya kan jelas. Sampai di akhirnya Rasul mengatakan pesan kepada orang-orang tadi, anak muda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa? Rasul tidak cukup ucapan tapi perbuatan. Ada Rasul di mimbar mencontohkan, Rasul ruku, turun dari mimbar, ruku dulu, sujud dulu. Saking pentingnya mengajarkan dengan perbuatan kepada umatnya supaya jangan salah. Karena kalau ucapan saja kan kadang-kadang masih bisa salah. Kalau perbuatannya sudah jelas antara ucapan dan perbuatan beliau, supaya diikuti, gitu kan? Supaya tahu betul-betul sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga faedah selanjutnya adalah Rasul memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Jadi ini perintah daripada Nabi kita ini supaya membaca kitab para ulama, ya kan, yang memang sikot ilmunya bagaimana cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sholat Nabi nggak satu, ya kan, nggak sifat sholat Nabi punya satu ulama, tidak. Banyak ulama punya tata cara sifat sholat Nabi. Kadang-kadang berbeda. Kenapa? Semua punya dalil. Tidak ada masalah kita pakai yang mana saja, yang penting kita tahu alasannya. Inilah sholatnya Rasulullah SAW. Ada yang tangan dulu, jangan ada yang lutut dulu. Mana yang betul? Ya semuanya betul. Semua punya alasan masing-masing. Udah hal yang biasa. Berbeda dalam masalah agama. Selanjutnya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya minta izin pada Nabi SAW untuk umroh. Fa'adzina, beliau mengizinkan. Dan kata Rasul, la tansana ya ukhayya min du'aik, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Kata Umar bin Khattab, kalimatun ma yasuruni annali bihad dunya
kalimat yang menyenangkan saya walaupun saya punya dunia dan seisinya. Riwayat lain mengatakan, asyirikna ya akhi fi du'aik, sertakan kami wahai saudaraku dalam doa-doamu. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kata beliau hadis hasan sahih. Jadi Rasul saja minta doa sama Umar ketika Umar ingin pergi umroh. Walaupun ulama yang mendoifkan, nggak mungkin Rasul minta doa sama Umar bin Khattab, tapi ulama dulu mensahihkan hadisnya hasan sahih. Maknanya apa? Boleh orang yang utama minta doa sama orang di bawahnya. Anggaplah kiai minta doa sama santrinya, nggak aib, tidak ada masalah. Ya kan Umar mau umroh, Rasul minta doa sama Umar, jangan lupakan kami dalam doamu, atau sertakan kami wahai Umar dalam doamu. Jadi boleh-boleh saja minta doa ke orang lain, ya kan? Apalagi orang mau pergi haji, tidak ada masalah. Sertakan saya dalam doa-doa kamu di sana, gitu kan? Minta, nggak ada masalah. Pulangnya minta lagi doanya, nggak ada masalah juga. Kalau pulang jangan sampai masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah kan udah selesai, tidak fisabilillah lagi. Tapi kalau belum baru nyampe rumah, masih di jalan, gitu kan? Ini masih jalan Allah. Dia pergi haji masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta doa orang haji sebelum dia nyampe rumah, gitu kan. Mau berangkatnya boleh, titip doa, minta, ya kan, disertakan doa kepada beliau. Karena ini pun apa? Ini pun sama, ada hadisnya Rasul minta doa kepada Umar bin Khattab. Walaupun ada menganggap dhaif, dipikirnya nggak mungkin Rasul minta doa sama umatnya, nggak mustahil. Ini mengajarkan kita supaya tawadu, adab, jangan remehkan orang lain. Mungkin orang yang lebih rendah daripada kita, doanya lebih makbul di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini masih banyak diantaranya, kalau orang ingin pergi, ya dia menitipkan pada Allah SWT, astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya titipkan agama kalian kepada Allah, amanah kalian dan penutup amalan kalian. Itu diantara orang yang mau perginya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya yang paling penting kalau orang ingin safar, kita wasiat takwa, wasiat kebaikan, dan minta doa boleh, atau kita mendoakan dia atau dia mendoakan dia, saling mendoakan. Itu termasuk hal yang bagus. Karena musafir pun doanya mustajab. Apalagi safarnya safar ibadah, safar haji, safar belajar ilmu, itu safar ibadah. Walaupun safar mubah saja, kayak orang jualan gitu ya, bisnis, dia belanja untuk belanja modal dia, belanja barang, itu insya Allah makbul juga. Kalau safar makbul, apalagi safar ibadah. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.